"Guru, tepat sekali apa yang kau katakan itu, bahwa Allah itu esa dan tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban sembelihan." Demikian kata seorang ahli Taurat kepada Yesus. Ia berkata dengan sangat-sangat jelas betapa dia paham tentang hukum utama dan hukum pertama itu. Orang tersebut demikian tahu, dan sesungguhnya tidak hanya orang ini yang tahu tentang hukum terkait mengasihi. Tidak hanya seorang ahli Taurat itu yang mengetahui hukum tentang mengasihi, bahkan kita semua yang hadir di gereja ini, kita semua dimanapun kita sedang berekaristi, kita tahu tentang bagaimana harus mengasihi Allah, harus mengasihi sesama. Dan ditambah lagi, kita pun diajak untuk mengasihi Allah dengan setuntas-tuntasnya. Begitu juga mengasihi sesama dengan setuntas-tuntasnya. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengasihi Allah? Sudahkah kita mengasihi sesama dengan tuntas, dengan optimal, dengan maksimal? Bagaimana? Ngomong-ngomong, kita sudah mengasihi Allah? Sudah? Dan sudahkah kita mengasihi sesama dengan setuntas-tuntasnya itu? Bagaimana? Ya, saya yakin para bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku mempunyai pengalaman itu. Pengalaman bagaimana kita diajak mengasihi Allah dan mengasihi sesama sebaik-baik mungkin. Namun kalau saya ditanya, bagaimana pendapat Romo? Pendapat Romo mengenai kondisi umat kita, kondisi kita ini dalam membangun kasih di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Nah, kalau saya ditanya seperti itu, maka begini jawaban saya, bahwa terdapat banyak bukti bahwa banyak orang di antara kita belum mengasihi Allah dengan tuntas, belum dengan segenap pikiran, segenap hati, segenap tindakan, belum. Saya akan berikan ada 4 contoh. Ini tindakan, ini bukti bahwa kita ini belum mencintai, belum mengasihi Allah dengan setuntasnya. 1, kita ini diberikan kesempatan misa tatap muka, offline. Kalau nggak salah, hari ini adalah minggu ke-8 atau ke-9. Tiap hari Sabtu atau hari Senin, saya selalu diberi laporan oleh petugas. Petugas mengatakan bahwa ternyata kesempatan bagus untuk misa tatap muka itu kurang ditanggapi. Bukan tidak, tapi kurang ditanggapi atau belum ditanggapi.
Konon kabarnya misa yang paling laku keras adalah misa jam 8 pagi. Full house, banyak. Tapi begitu kita diajak melihat yang jam 11, jam 5 sore, yang datang masih jauh dari kuota yang diberikan. Sayang bahwa kita belum demikian terpanggil, padahal pemerintah sudah menaikkan level kita, di mana kita dipercaya dari level 4 menuju level 3, dari level 3 menuju level 2, dan ini sekarang Bogor dan sekitarnya level 2, artinya aman untuk beribadah dan silahkan beribadah. Tapi saya kira bukan karena pandemi, bukan. Tapi memang kasih-Mu baru sedikit pada Tuhan-Mu. Kasih-Mu baru sedikit pada Tuhan-Mu. Sehingga Tuhan Yesus yang bertahta di tabernakel ini dibiarkan kesepian tanpa kunjungan. Ini bukti bahwa kita belum mengasihi Allah dengan setuntas-tuntasnya. Sudah diajak sedemikian rupa bagaimana mari kita hadir lagi ke rumah Tuhan. Tapi prosentase antara yang hadir dan seluruh jumlah ribuan umat kita di paroki ini masih sangat jauh. Lalu yang kedua ini katanya, wah itu Romo sudah tradisi lama Romo, adalah terlambat datang misa dan pulang cepat meninggalkan gereja. Terlambat misa. Ada orang datang sampai di area misa, kadang sudah mazmur tanggapan, tanpa persiapan batin, tanpa aku mengaku atas segala dosaku. Dan komuni, nanti dia menyambut komuni. Tapi setelah menyambut komuni, cepat dia pulang, tanpa mendengarkan doa syukur setelah komuni, tanpa mendengarkan pengumuman di gereja, tanpa menikmati berkat pengutusan dari Romo. Maka jangan kaget, ada sejumlah orang Katolik mengatakan, Romo, gereja Katolik itu kok gitu-gitu aja sih, kok nggak ada apa-apanya. Benar katamu, karena kamu tidak mendengarkan pengumuman di gereja. Karena pengumuman di gereja adalah mengumumkan dinamika di paroki kita, di gereja kita. Ada kegiatan 125 tahun gereja kita, ada kegiatan OMK kita, ada organisasi kita, dan seterusnya. Kamu tidak tahu, karena engkau pulang sebelum saatnya pulang. Di mana kasih-Mu yang besar kepada Tuhan? Misa saja tidak sampai tuntas. Lalu yang ketiga, tadi sambil menunggu untuk memulai perarakan Ekaristi ini, saya merenung, dan ini hal ketiga ini yang sudah diingatkan oleh teman kita lektris. Mohon HP dinonaktifkan. Artinya betul memang di silent, tetapi HP-nya masih hidup, maka di tengah-tengah misa masih ber-HP ria. Artinya misa tidak fokus, Dan ada lagi, tidak tahu apakah karena dia tidak tahu apa artinya misa, tidak tahu artinya mengasihi Tuhan. Saat Romo khotbah,
itu dianggap saat istirahat, maka dia keluar dari arena, ngobrol di luar gereja. Kadang tidak ngobrol, udut di luar gereja. Dan setelah khotbah selesai, masuk lagi ke dalam gereja dan komuni. Nah, ketidaktuntasan berliturgi ini, ekaristi ini juga sebenarnya menjadi bukti betapa aku belum tuntas mengasihi Tuhanku. Karena ini adalah hari Tuhan, karena aku datang di rumah Tuhan. Lalu ada pengalaman lain lagi adalah ini yang akhirnya orang mengenal istilah ini, yaitu istilah selingkuh atau jajan firman ke gereja-gereja yang bukan Katolik. Kok bisa ya Romo? Ada orang Katolik kalau berkebaktian tidak di gereja Katolik tapi malah ke gereja lain. Diukur sesuai dengan selera dan minat pribadi. Beriman kok diukur secara pribadi? Gak bisa. Beriman itu ada tatanannya, ada pilar-pilarnya. Kalau di gereja Katolik ada hierarki, ada pokok ajaran. Kalau tidak setia pada hal ini, dia memang bukan Katolik. Apalagi tadi itu dengan sebutan dia berkebaktian sana, notabene bukan ajaran Katolik. Ya tidak benar. Di mana komitmenmu? Inilah masih banyak mungkin litani yang kita bisa urai. Namun mari dengan rendah hati. Di sini bentuk-bentuk belum tuntasnya kasih kita kepada Tuhan. Lalu bagaimana untuk membangun kasih terhadap sesama? Nah, dalam bangun kasih terhadap sesama pun masih ditemukan hal-hal yang tidak tuntas, yang tidak sepenuh hati, yang tidak fokus. Saya belum lama amat untuk melayani di paroki katedral ini, tapi dalam waktu yang belum lama itu saya menemukan peristiwa-peristiwa yang tidak sedikit di dalam tubuh gereja kita. Ada pasangan suami istri yang sedang pisah ranjang. Jadi satu ranjang di dalam rumah, satu ranjang di luar rumah. Pisah ranjang, nggak kompak, nggak intim, nggak hangat lagi. Ada yang sedang proses di pengadilan negeri atau swasta, saya nggak tahu, katanya sedang proses pengadilan. Dan sebagai gembala umat saya sedih banget kalau ada orang yang merasa menang di pengadilan di hadapan orang yang dulu dijanjikan untuk dikasihi. Sangat mengerikan. Orang merasa menang di hadapan orang yang dulu dijanjikan, aku mengasihi engkau. Merasa menang. Dampak buruknya adalah sungguh kasihan anak-anak yang terlahir. Anak-anak kehilangan keteladanan, anak-anak kehilangan figur, anak-anak kehilangan sentuhan kasih sayang. Namun karena orang sangat ego dan tidak sadar akan ajakan ajaran kasih, yang penting gua kakak sudi, gua menang. Nah inilah jadi sebenarnya bacaan Injil hari ini yang seakan-akan satu orang ahli Taurat tadi serampangan bertanya begitu saja. Mari kalau itu mampir ke hati kita,
kita diajak merenung baik-baik. Mengakhiri perenungan pagi ini, saya mengajak kita sekalian. Yang saya ajakkan adalah, mari kita membaharui komitmen kita. Membaharui komitmen kita bagaimana kita beriman, bagaimana kita mau mengasihi Tuhan dengan setuntas-tuntasnya. Lalu juga, mari kita membangun komitmen dengan pasangan yang kujanjikan, aku mengasihi engkau dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit, sampai Tuhan memisahkan kita. Membaharui komitmen. Caranya adalah, mari berdialog, mari berkonsultasi untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Amin. Itu yang harus kita tempuh, bukan merasa paling benar. Dan paling akhir yang mau saya katakan adalah, saya mau perlihatkan ciri-ciri orang yang merasa dikasihi, dicintai. Ini ciri-cirinya. Orang itu hidupnya sehat, nggak pernah sakit. Mbok yao ada COVID berapapun namanya, karena dia mendapat kasih, dia selalu sukacita. Nah, kalau orang itu sukacita, berarti kasihmu sampai ke hati dia. 2, dia bergembira, dia bersukacita. Tidak ada hari tanpa sukacita. Dia sukacita terus. Bahkan sukacitanya bisa merembet, membuat orang lain ikut bersukacita. Lalu yang ketiga, semangat dalam bekerja, semangat dalam kuliah, semangat dalam belajar. Dimanapun dia masih harus beraktivitas, selalu bersemangat, energik, tidak ada kata loyo. Karena apa? Dia dikasihi, dia dicintai. Lalu yang keempat adalah makan enak, tidur nyenyak. Itu bukti kalau orang mendapat kasih. Orang yang dalam hidupnya ada kasih, yaitu makan apapun ya serasa enak, karena ini pemberian dari kasih. Tidur, sebutkanlah begitu kesempatan hakku untuk tidur, dia pun tidur nyenyak. Dan yang sangat menjadi tanda kalau orang dikasih adalah yang terakhir, hasil kerjanya bagus. Dia bekerja, dan bekerja, hasilnya bagus. Demikian permenungan kita terkait hukum kasih yang diinginkan Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati.